Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema menerima baptisan Roh Kudus. Bacaan firman terambil dari Kisah Rasul pasal 19 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ingatlah, pemeteraian Roh Kudus ketika orang menjadi percaya, serta kemampuan orang untuk mengaku Yesus adalah Tuhan, menunjukkan dan membuktikan bahwa setiap orang Kristen sudah ada Roh Kudus. Demikianlah dengan 12 murid Tuhan di Efesus itu, dan orang-orang Samaria yang sudah dibaptis air oleh Filipus. Kisah Rasul 19 ayat 1-6, pasal 8 ayat 14 sampai ayat 20. Diutusnya Petrus dan Yohanes ke Samaria untuk berdoa agar mereka menerima Roh Kudus, serta pertanyaan Paulus kepada 12 murid Tuhan di Efesus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Menunjukkan dan meyakinkan kepada kita bahwa kehadiran Roh Kudus untuk memeteraikan dan memampukan untuk mengaku Yesus adalah Tuhan tidaklah cukup. Mereka harus menerima baptisan Roh Kudus. Dalam tabernakel Musa, pemeteraian Roh Kudus terjadi di pintu gerbang, sedangkan pembaptisan Roh Kudus terjadi di pintu kemah. Jadi sangatlah berbeda. Pemeteraian Roh Kudus adalah laksana minyak yang membuat pelita yang dibawa 10 anak gadis bijaksana dan bodoh bisa menyala. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah laksana minyak persediaan yang ada dalam buli-buli 5 gadis bijaksana. Matius 25 ayat 4, sedangkan yang bodoh tidak. Ayat 3. Pemeteraian Roh Kudus adalah kehadiran Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya dan akan tinggal di dalam kita, karena kita sudah menjadi baitnya Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16, pasal 6 ayat 19. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Menerima dan mengalami pembaptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat-sangat penting bagi setiap anak Allah. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa saat itulah kita menerima kuasa yang luar biasa dan tak terbatas, sehingga roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun di dunia ini. Kisah Rasul 1 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 4. Saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus, kalau pemeteraian Roh Kudus saja sudah demikian penting, maka terlebih lagi dengan baptisan Roh Kudus. Alamilah dan hiduplah di dalamnya. Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.